Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Kita masih membahas soal latihan ulangan harian BSE Fisika SMA kelas 10 bab pertama ya, Dek ya, besaran dan satuan. Nyatakan dalam satuan pokok dan tentukan dimensi dari hasil operasi berikut. Jadi yang ditanyakan di sini adalah satuan pokok dan dimensi. Kita mulai dari soal yang pertama ya, yang A. F sama dengan M kali A. Nah, M itu adalah massa, A itu percepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Ya, ini besaran pokok. Kemudian kalau A ini sebenarnya besaran turunan, tapi kita sudah tahu satuan dari percepatan ya. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat min 2. Jadi satuan dari F kalau dinyatakan dalam satuan pokok ya, itu adalah kilogram meter sekon pangkat min 2. Nah, dari sini sekarang kita sudah bisa menentukan dimensi dari F. Tinggal kita balik ya, kilogram itu adalah satuan dari massa. Dimensinya adalah M ya. Meter itu adalah satuan dari panjang. Dimensinya panjang apa? Dimensinya panjang itu L ya. Kemudian sekon itu adalah satuan dari waktu. Nah, dimensinya waktu apa? Waktu itu adalah T ya. Nah, di sini pangkatnya min 2. Sehingga dimensi dari F adalah MLT pangkat min 2. Kalau yang atas ini satuan, kalau yang bawah ini adalah dimensinya. Jelas ya, Dek ya? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jadi E sama dengan I dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini bukan C tapi I ya, Dek ya. I itu adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu adalah besaran pokok. Nanti satuannya adalah kandela ya. Disingkat CD. Kemudian R itu adalah jari-jari bola ya, sehingga satuan dari E adalah kandela meter pangkat min 2. Mula-mula meter pangkat 2 di bawah. Kalau naik ke atas jadinya pangkatnya minus ya, maka satuan dari E adalah kandela meter pangkat min 2. Sekarang tinggal kita tentukan dimensinya. Kandela itu adalah satuan dari intensitas cahaya. Kalau I itu adalah lambang besarannya, sementara dimensinya adalah J ya. Kemudian meter ini jelas panjang ya, L. Nah, ini pangkat min 2 ya. Jadi dimensi dari E itu adalah JL pangkat min 2 kalau satuannya adalah kandela meter pangkat min 2. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya yang C. Nah, mungkin yang C ini agak sedikit panjang ya, Dek ya. Jadi R sama dengan V per I. Nah, di sini ada keterangannya. V itu adalah beda potensial atau tegangan ya. Ini adalah besaran turunan. Kemudian I, ini mestinya I kecil ya. Itu adalah kuat arus. Nah, kuat arus itu adalah besaran pokok. Satuannya ampere. Kalau tegangan volt, kalau kuat arus ampere. Kemudian R itu adalah hambatan atau resistansi ya. Ini nanti mestinya satuannya adalah ohm ya. Nah, karena di sini kita diminta untuk menentukan dalam satuan pokok ya, satuan dari R berarti tidak boleh ohm ya. Ini harus kita nyatakan dalam satuan pokok. Maka V ini harus kita bongkar terlebih dahulu karena V ini adalah besaran turunan ya. Nah, kalau kita berbicara listrik, kita punya rumus W sama dengan V kali I kali T ya. Apa itu W? W itu adalah usaha atau energi listrik ya, satuannya adalah joule. Kemudian V itu adalah tegangan atau beda potensial. I itu kuat arus ya, T itu adalah waktu. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa yang namanya tegangan itu adalah W dibagi I kali T. Oke ya. Nah, kalau V ini kita masukkan kembali ke sini, maka nanti kita dapatkan R sama dengan W dibagi I kuadrat dikalikan dengan T ya. I ketemu I jadinya I kuadrat. Nah, W ini masih besaran turunan ya, berarti harus kita bongkar lagi ya, satuannya joule. Berarti di sini kita bisa menggunakan pendekatan yang namanya usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Betul ya? Kita punya rumus lain lagi, W itu sama dengan F kali S ya, usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya, berarti F kali S dibagi dengan I kuadrat kali T. I kuadrat sama T ini besaran pokok ya. I itu
kuat arus, T itu waktu, nah ini sudah aman. Di atas ini masih ada F. F itu gaya. Gaya itu besaran turunan ya, berarti harus kita bongkar lagi. Jadi F itu rumusnya adalah M kali A ya, massa kali percepatan. Kita kalikan dengan S ya, dibagi I kuadrat kali T. Nah, ini yang A ya. Jadi yang A itu F sama dengan M kali A. Ini sebenarnya adalah hukum Newton ya, Dek ya. Nah, massa itu adalah besaran pokok. Kemudian A ini adalah besaran turunan, tapi kita sudah tahu satuannya ya dalam satuan pokok. Meter sekon pangkat min 2 yang ini ya. Berarti A ini nggak usah kita bongkar. S ini satuannya panjang ya, meter. Ya sudah, berarti tinggal kita tuliskan satuannya aja sekarang. Untuk massa satuannya adalah kilogram ya. Lalu untuk percepatan satuannya adalah meter sekon pangkat min 2 ya, sama persis seperti yang di atas. Lalu perpindahan ini satuannya adalah meter ya, Dek ya. Berarti di sini meter, ini meter. Berarti kalau ketemu ya meter kuadrat kan begitu. Dibagi I kuadrat, I itu kuat arus, satuannya adalah ampere ya, Dek ya. Berarti ini ampere kuadrat. Lalu T itu waktu, satuannya sekon. Di atas ada sekon pangkat min 2, di bawah ada sekon pangkat 1. Yuk kita rapikan ya. Berarti kilogram sekalian aja di sini ampere kuadrat, kalau naik jadinya ampere pangkat min 2 ya, pangkatnya minus. Lalu di sini ada meter kuadrat, berarti tetap ya. Lalu ini sekon pangkat min 2 di bawah sekon pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurangi ya. Min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Nah, ya sudah. Ini adalah satuan dari hambatan ya. Jadi ohm itu kalau dinyatakan dalam satuan pokok adalah kilogram, ampere kuadrat, meter kuadrat, sekon pangkat min 3 ya. Jelas ya. Nah, sekarang kita akan tentukan dimensinya. Saya pakai warna merah aja ya supaya bisa mudah terlihat. Untuk kilogram ini dimensinya jelas M ya. Kemudian ampere. Ampere itu kuat arus listrik. Kuat arus listrik ya. Simbolnya adalah I kecil untuk besarannya. Sementara kalau dimensinya itu adalah I besar. Jangan lupa di sini pangkat min 2 ya. Meter ini jelas L ya, pangkat 2, sekon apalagi ini waktu ya. Berarti ini T pangkat min 3. Nah, berarti dimensi dari hambatan atau R dalam hal ini adalah M I pangkat min 2 L kuadrat T pangkat min 3. Oke ya. Demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 6. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.